Pengkhianatan di malam pertama. Bab 17. Abi terkesan lebih peduli, lebih perhatian, dan lebih manis. "Kamu tinggal sini bentar dulu ya. Aku ambil mobil dulu," ucap Abi setelah tiba di lobi. "Aku tunggu depan saja, jadi kita langsung keluar," balas Empun melihat padatnya kendaraan yang mengantri di sekitar lobi. Daripada menghabiskan waktu mengantri, lebih baik ia berjalan sedikit ke depan agar dapat langsung meninggalkan parkiran restoran. "Ya udah, kamu tunggu di sana." Abi menunjuk ke sisi sebuah jalan. Setelahnya pria itu langsung beranjak menuju parkiran untuk mengambil mobil. Sementara Embun berjalan keluar. Saat hendak menyeberang jalan, sebuah mobil melaju dengan kecepatan penuh. Abi yang melihat segera berlari ke arah sisi istrinya saat menyadari adanya sinyal bahaya. "Embun, awas!" teriak Abi. Gerakan yang sangat cepat membuat Embun tak memiliki waktu bahkan untuk sekedar menoleh. Tiba-tiba saja tubuhnya mendapat pertolongan dorongan kuat hingga terjerembab ke sisi jalan. Rasa perih pun menjalar di seluruh permukaan kulitnya saat bergesekan dengan aspal. Namun pemandangan yang tersaji di depan mata membuatnya terpaku. Tubuh Abi terseret terpanjang sepanjang beberapa meter kala sebuah sedan hitam menghantam tubuhnya hingga tergeletak di sisi jalan dengan bersimbah darah. Sementara Embun beku, kedua bola matanya mendadak basah oleh air mata. "Mas Abi!" Untuk sesaat, waktu terasa berhenti Embun. Ia merasakan getaran yang begitu kuat menyergap tubuhnya. Pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi di permata membuatnya seperti kehilangan akal sehat. Rasa sakit dari tubuhnya yang bentur trotoar seolah tak berarti lagi. Detik itu juga ia bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju suaminya yang tengah berbaring tak berdaya di sisi jalan. Sementara sebuah mobil yang telah menghantam tubuh Abi sudah melesat jauh menerobos keramaian jalan. Sedan mewah tersebut sempat menabrak trotoar sebelum melakukan aksi tabrak larinya. Embun meraih tubuh sang suami yang masih setengah sadar, memeluknya dalam ketakutan bercampur tangis. Tubuh Abi bercampur cairan merah dengan beberapa luka. Ia terdengar beberapa kali melenguh, seolah sedang merasa sakit yang teramat. Suasana sekitar pun mendadak terasa mencekam. Orang-orang di sekitar kejadian berkerumun. "Mas Abi!" lirik Embun, mengusap wajah suaminya dalam kepanikan. Ia mindai orang-orang yang berkerumun. "Tolong suami saya!" teriaknya sekuat tenaga. Suasana semakin panik. Ada yang hanya saling melirik sambil berbisik satu sama lain. Ada yang sudah berjongkok di sisi Embun sambil melihat tubuh Abi. Dan ada pula yang terlihat sedang menghubungi seseorang melalui ponsel. Mungkin sedang menghubungi ambulans. "Embun," lirik Abi dengan sisa-sisa kesadarannya. Tangan yang lemah terangkat membelai wajah istrinya. Tatapannya mulai terlihat nanar. "Kamu tidak apa-apa kan?" Suaranya nyaris tak terdengar saking lemahnya. "Kamu harus bertahan, Mas. Aku bawa kamu ke rumah sakit." Embun hanya dapat memeluk Abi dan menangis sejadi-jadinya. "Embun," Abi manggil sekali lagi. "Maafin aku baik salah sama kamu," ucap Abi dengan suara terputus-putus, seiring dengan kesadarannya yang mulai menurun. Embun tak kuasa menjawab. Yang dapat ia lakukan hanyalah meluk tubuh itu. Ketakutan dalam dirinya kian menjadi-jadi saat Abi terlihat kesulitan menahan udara. Dan detik itu juga sepasang matanya mulai terpejam. Ia tak sadarkan diri lagi. Isak tangis kembali terdengar. Beberapa kali Embun histeris meneriakkan nama suaminya. Mobil berwarna putih dengan plat merah itu melesat ke ramaian jalan. Suara sirena menggema turut mengiringi sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Embun menggenggam tangan suaminya. Sesekali terdengar memanggil nama diiringi isak tangis pilu. "Bangun, Mas!" Embun mengguncang pelan dada suaminya. Namun tak ada respon apapun dari Abi. Hanya dalam beberapa menit, mobil masuk halaman rumah sakit. Beberapa pria dan wanita berpakaian putih dengan sigap membantu mendorong berangkar pasien dengan tergesa-gesa masuki instalasi gawat darurat.
Embun terduduk lemas di depan ruangan berpintu kaca itu. Pikirannya seperti kosong, menatap beberapa pria dan wanita keluar dan masuk secara bergantian ke dalam ruangan. Di saat yang bersamaan, Embun seperti kehilangan akal sehatnya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Embun masih terduduk dengan tatapan kosong saat mendengar suara langkah kaki saling berbicara. Wanita itu menoleh. Di ujung lorong tampak ayah, bunda, dan juga Galang berjalan dengan tergesa-gesa dan raut wajah panik. "Embun, bagaimana keadaan Abi?" tanya bunda. Belum mendapat jawaban dari Embun saja, wanita itu sudah terisak-isak memikirkan putra bungsunya yang tengah mendapat penanganan dari dokter. "Bilang sama bunda, Embun, Abi baik-baik saja kan?" Pertanyaan itu seperti menggores sembilu di hati Embun. Dirinya pun tak tahu bagaimana kondisi suaminya saat ini. Ia hanya berharap Abi tak terluka parah. 10 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan 3 jam telah berlalu. Pintu kaca itu akhirnya terbuka, memunculkan seorang pria dengan jas putih. Serentak bunda, ayah, Galang, dan Embun berdiri. "Bagaimana keadaan saya, dokter?" tanya ayah menatap seolah menuntut sebuah jawaban. "Pasien mengalami luka yang cukup serius dan kehilangan banyak darah. Untuk sekarang ini, pasien masih kritis." Kelopak mata Embun terpejam seiring dengan air mata yang menetes. Kejadian barusan benar-benar seperti pukulan baginya. "Tolong anak saya, dokter," lirih bunda terisak. "Insya Allah, Bu, kami akan berikan terbaik, tapi dua keluarga juga sangat dibutuhkan." Setelah sang dokter beranjak, bunda duduk di sisi menantunya, saling berpelukan untuk saling menguatkan. Galang duduk berjongkok di hadapan bundanya. "Ayah sang bunda, jangan khawatir. Abi pasti akan baik saja," ucap Galang berusaha menguatkan. Beberapa saat berlalu, Abi baru saja dipindahkan ke ruang ICU. Suasana sudah sedikit lebih tenang. Ayah, bunda, dan Galang duduk di kursi ruang tunggu. Sementara Embun berdiri di depan jendela kaca dengan tatapan mengarah kepada suaminya yang kini terbaring tak berdaya dengan sejumlah peralatan medis yang melekat tubuhnya. Perlahan tangis Embun mereda, menyisakan suara sesenggukan. Tak berselang lama, seorang perawat terlihat keluar dari ruangan itu dengan pakaian steril. Belum ada yang diizinkan masuk ruangan itu. "Keluarga pasien yang mana?" tanyanya. Embun langsung menatap sang perawat. "Saya istrinya, Sus." Wanita itu mulai senyum tipis. "Sepertinya ini milik pasien kami temukan dalam saku kemeja." Ia menyerahkan sebuah amplop putih dan juga sebuah kotak kecil menyerupai kotak perhiasan. "Terima kasih, Suster." "Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kalau butuh apa-apa, saya di ruangan sebelah sana." Ia menunjuk sebuah loket tak jauh dari tempat Embun berada sekarang. Embun hanya menyaut dengan anggukan kepala. Ia menatap benda di tangannya dengan tangan gemetar. Bola matanya kembali melelehkan cairan bening saat membuka kotak kecil itu dan menemukan sebuah cincin. Ada tulisan tangan Abi yang tertera pada kertas putih. Embun terduduk di kursi, tatapannya kosong. Butuh waktu berapa menit untuk buah kertas putih dan berapa bercak merah itu. "Dear Embun, aku minta maaf. Aku tidak pernah menjalankan kewajibanku sebagai suami sejak awal kita menikah. Aku selalu merasa menjadi korban, melupakan kamu sebagai orang yang paling terluka dengan keadaan ini. Aku tahu perbuatanku adalah sebuah kesalahan yang tidak maafkan, dan bodohnya aku belum menyadari semuanya. Seandainya saja waktu bisa diulang, tidak akan ada pengkhianatan di malam pertama pernikahan kita. Jujur, aku sangat menyesal, sampai rasanya tidak layak untuk minta maaf pada kamu atau sekedar meminta kamu kembali. Tapi walaupun begitu, aku tak berharap akan ada kesempatan untukku memperbaiki semuanya, membayar semua kesalahanku dengan menghabiskan seluruh sisa waktu yang kupunya untuk kamu. Aku sadar, mungkin menurut cinta di antara kita, biarkan semuanya berjalan bersama waktu. Aku percaya, cinta akan tumbuh karena terbiasa. Embun, mau kau menikah lagi denganku?" Embun meluk secari kertas putih di dadanya. Isak tangis kembali terdengar. Belum ada kata yang dapat terucap dari bibir Embun setelah membaca.
kata demi kata yang tertulis dalam surat yang tinggalkan Abi. Tangisnya perlahan mulai mereda menyisakan suara senggukan. Embun kembali bangkit dan berdiri di depan jendela kaca. Tatapannya mengarah pada suaminya yang terbaring lemah dengan berbagai peralatan medis yang terpasang tubuhnya. Sedangkan Bunda dan Ayah sedang berada di ruangan dokter untuk membicarakan penanganan terhadap Abi, sedangkan Galang di kantor polisi untuk mengurus laporan penabrakan Abi. Bukannya turun untuk menolong, pelaku penabrakan malah melarikan diri begitu saja. Hal yang membuat Galang begitu murka. Suara langkah kaki saling berkejaran terdengar dari kejauhan. Embun melirik sekilas, tampak Mama Rima berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Wanita itu segera menuju rumah sakit setelah mendapat kabar tentang apa yang terjadi kepada sang menantu. "Ambon, bagaimana keadaan Abi?" tanya wanita itu dengan mimik wajah penuh kekhawatiran. Embun tak segera menjawab, namun air mata yang kembali berderai sudah cukup sebagai jawaban yang mana mendorong Mama Rima untuk segera meluk putrinya itu. "Mas Abi kritis, dia celaka karena menolong aku, Mah. Seharusnya aku yang ditabrak, tapi Mas Abi mendorong aku." Embun terisak dalam pelukan Mama. "Bukan salah kamu, Nak. Semua yang terjadi sudah takdir. Tidak ada yang bisa mencegah. Abi pasti akan baik saja. Jangan khawatir." Mama Rima berusaha menenangkan Embun dengan meyakinkan bahwa Abi baik-baik saja. Alih-alih menjadi lebih tenang, ucapan Mama Rima adalah malah membuat tangis Embun semakin pecah. Rasa takut kehilangan begitu kuat tertanam di hatinya. Malam pun tiba. Suasana kembali hening. Embun masih duduk di sebuah kursi dengan bersandar di bawah Mama Rima. Ayah dan Bunda juga masih duduk di kursi yang sama. Kedatangan Galang mengalihkan perhatian Ayah dan Bunda. Kedua orang langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri putra sulungnya itu. Sementara Embun terdiam, seraya menarik napas dalam-dalam, menunggu informasi apa yang akan disampaikan Galang. "Bagaimana laporannya?" tanya Ayah. "Sudah masuk ya. Polisi akan menyelidiki CCTV di sekitar lokasi kejadian. Semoga pelakunya cepat tangkap." Ayah dan Bunda menganggukkan kepala. Sementara Galang melirik Embun yang terduduk lesu. "Om, Tante, bagaimana keadaan Abi?" Suara yang tiba-tiba hadir itu membuat semua orang menoleh. Fania menatap penutannya dengan mata sebab Bunda yakin wanita seusia Embun itu habis menangis. "Mau apa kamu kemari? Apa kamu datang untuk merusak rumah tangga saya lagi?" Fania menundukkan kepala mendengar pertanyaan sarkas dari Bunda. Bibirnya terkatup rapat, menahan tangis. "Bunda, tolong jangan." Embun segera bangkit dan duduknya dan berdiri di antara Fania dan Bunda. Bunda masih menatap Fania dengan tatapan yang sama. "Lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan ganggu rumah tangga Abi dan Bun lagi." Fania mengusap kedua sisi pipinya yang basah oleh air mata. "Bunda, biar aku saja bicara sama Fania." Duduk di sebuah kursi taman, Fania masih terisak. Melihat Abi terluka parah bukanlah suatu yang diharapkan, apalagi jika sampai kritis. "Makasih karena kamu mengizinkan aku melihat Abi," lirih Fania. Tadi dia melihat mantan kasihnya itu, meskipun hanya dari kaca jendela ruangan. Akan tetapi Bunda menghalangi. Namun Embun memberinya izin. "Aku tahu kamu juga sedih dengan apa terjadi dengan Mas Abi." Setidaknya Embun tidak ingin egois. Fania menatap Embun dengan berlinang air mata. "Embun, boleh aku minta sesuatu?" "Kau minta apa?" Untuk beberapa saat Fania terdiam, seperti sedang memilih kata yang tepat. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kalau kau masih bisa, tolong maafkan Abi. Semua yang terjadi dalam rumah tangga kalian bukan salahnya. Aku yang salah. Aku yang mengancam dia akan bunuh diri kalau milik kamu." Embun menatap Fania penuh tanya. "Maksud kamu?" "Malam sebelum kalian menikah, Abi sudah mendatangi aku dan berniat mengakhiri hubungan kami. Aku gak terima dan mengancam bunuh diri. Dan Abi mengalah supaya aku gak bunuh diri. Pertemuan kita di restoran malam itu
Aku juga maksa Abi untuk datang bersama kamu. Embun merasakan tubuhnya meremang. Mendengar pengakuan Fania, bayangan malam pertama mereka menikah terngiang kembali dalam ingatan. Malam itulah yang menghancurkan pernikahan mereka. Abi selalu berusaha menjaga perasaan kamu dengan menghindari aku, tapi aku yang terus memaksa dia dengan macam yang sama. Semalam, Abi minta untuk bertemu lagi. Dia bilang memulai semua dari awal bersama kamu. Meskipun suara Fania terdengar tersendat-sendat, namun Embun dapat memahami maksudnya. Aku mohon, batalkan niat kamu untuk membuat cerai Abi. Dia sayang sama kamu, Embun. Dia gak mau kehilangan kamu. Aku gak apa-apa. Kalau dia milik kamu, aku akan terima. Aku cuma mau Abi selamat. Embun menyeka air mata yang tiba-tiba jatuh di pipi. Dua wanita sambil pelukan dengan isak tangis yang mengiringi. Malam semakin larut. Dengan menggunakan pakaian steril, Embun masuk ke dalam ruangan di mana suami terbaring, tak sadarkan diri. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di sisi baringan, melihat suami terpejam dengan beberapa luka pada tubuhnya. Membuat Embun merasa hatinya seperti disayat. Sakit, namun untuk menangis pun Embun tak mampu lagi. Mas, kamu bisa dengar aku kan? Lidik Embun. Tangannya membelai wajah pucat itu, kemudian merebahkan kepalanya di lengan suaminya dengan manja. Seperti yang ia lakukan semalam saat mereka terkurung di kamar yang gelap. Tadi pagi kamu bilang sama aku akan melakukan apapun supaya aku maafin kamu. Aku ada satu syarat supaya bisa maafkan kamu. Kamu harus bangun, kalau tidak, aku ke pengadilan agama dan meneruskan gugatan cerai. Ia menggajangkan lengan suaminya pelan. Kamu dengar kan? Hanya itu syarat supaya aku maafkan kamu. Ayo bangun. Embun kembali merebahkan kepala di bahu sang suami, memeluknya dalam kesunyian. Der Mas Abi, cepatlah sadar dan sehat kembali supaya kita bisa mulai semuanya dari awal dan menjalani pernikahan ini dengan sebenarnya. Jujur saja, aku sangat tersakiti dengan pengkhianatan di malam pertama pernikahan kita. Tapi aku tahu, kamu hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Aku juga banyak melakukan kesalahan yang sama. Seharusnya sebagai istri, aku menuntun kamu untuk kembali ke jalan yang benar. Bukankah sepasang suami istri seharusnya saling mengingatkan dan saling memperbaiki? Tapi aku malah semakin menjerumuskanmu dan menjauh. Aku juga bukan istri yang baik. Bangunlah, aku akan tetap di sini menunggumu untuk mengucapkan ijab kabul lagi atas namaku. Dan kita akan mulai semuanya dari awal lagi. Bersambung.